Kami Menggala dengan Adi Putro ini ibaratnya sudah pacarannya tuh 15 tahun. Tapi satu pun bisnya kok nggak ada yang masuk ke Adi Putro. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Senang sekali rasanya teman-teman kita bisa ketemu lagi nih dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di ruang finishing Karoseri Adi Putro seperti biasa ya. Di sini, walaupun kita mau mereview satu unit bis, kita akan lihat-lihat dulu nih, ada bis apa aja di ruang finishing Karoseri Adi Putro di siang hari ini. Yang pertama kita bisa lihat, ini ada satu PO yang terkenal ya dari Bali, teman-teman, yang akhir-akhir ini benar-benar sangat rajin ya untuk merilis unit medium long bus. Iya, nggak lain dan nggak bukan adalah PO Traveling dengan ciri khas warna putihnya ya. Ini menggunakan JetBus 5 MD sebagai bodinya dan sasisnya dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OF 917 long wheelbase. Kita geser yuk teman-teman ke satu PO yang terkenal dari daerah Wonogiri. Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Sedia Mulia yang terkenal dengan warna oranye ya teman-teman. Ini untuk unit terbarunya menggunakan bodi JetBus 5 SHD double glass dengan sasis dari Hino, yaitu Hino RM280 ABS. Udah ada suspensi udara dan udah ada anti-lock braking system. Kita geser ke satu PO raksasa ya di dunia bis pariwisata yang terkenal dengan logo warna hijau mungkin ya, dan logo bergambar burung dengan warna dasar bisnya warna biru. Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Big Bird. Yuk kita geser lagi ke satu PO yang namanya ini baru aku dengar ya teman-teman ya, yaitu namanya PO Hidup Baru. Tapi ini bukan Hiba ya, karena kalau Hiba itu singkatan juga dari Hidup Baru. Nah ini berbeda PO-nya. PO Hidup Baru dengan bodi JetBus 5 SHD. Di sebelahnya juga ada PO yang pakai JetBus 5 SHD nih teman-teman ya. Warna pink ya sekarang. Dan oh, ada custom di bagian depan tuh. Di atas ban depannya pakai bagasi teman-teman. Wah, wah, wah. Mau rilis juga nih teman-teman ya. Yuk kita geser lagi. Oke, lagi ada pengecekan ya. Di sini kita ke warna biru. Nah, ini warna birunya agak ke Tosca gitu ya teman-teman ya. Dari PO, ini kayaknya ANT Trans ya teman-teman ya. Dari daerah Jogja. Kemudian yang di sebelahnya ini ada Cheval. Ini warna merah, keren. Topinya, bandonya tuh warna silver ya. Keren. Ini Mercy nih teman-teman. Mercy OH1626, transmisi manual Euro 4. Dengan bodi JetBus 5 MHD. Oh sorry, HDD teman-teman. HDD ya, karena di atas ban belakangnya nggak ada bagasi. Kemudian mungkin kita ke arah sini teman-teman, supaya kelihatan dan aku akan jalan mundur ya. Nah ini ada SBJ Trans, JetBus 5 Medium. Kelihatan mungil ya teman-teman, ini lebarnya cuma 2100. Karena untuk medium ada yang lebar 2100 sama 2300 mm ya teman-teman. Ini kemudian ada PO Blue Star dan ada yang mau rilis nih teman-teman. Wih, dari PO Duta Prima Transport. Ini JetBus 5 SHD double glass dan sasisnya Hino RM 280 ABS. Kita udah puas ngelihat ada bis apa aja di ruang finishing Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Dan langsung aja habis ini kita akan ke ruang finishing yang ada di sebelah dan mereview armada terbaru dari PO Menggala. Karena ini spesial. Pertama kalinya PO Menggala menggunakan bodi buatan Karoseri Adi Putro langsung dengan spek yang anti mainstream. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Supaya seluruh Indonesia tahu bahwa ini PO Menggala nih, pecah telur ya. Pesan buatan Karoseri Adi Putro pertama. Semoga nanti setelah ini akan jadi 10 unit buatan Karoseri Adi Putro, habis itu 100 unit ya, dan jadi pelanggan setia dari Karoseri Adi Putro. Katakan amin ya teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang kita mulai review unitnya ya, dari bagian eksterior. Iya, ini dia armada terbaru dari PO Menggala dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD single glass. Nah, ini menggunakan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OH 1626, transmisi manual Euro 4 yang sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan anti-lock braking system di sektor pengeremannya. Jadi, perjalanan kita saat naik bis ini tentu akan terasa sangat nyaman dan aman, teman-teman. Wah, kemudian kita bisa melihat dengan jelas dashboardnya mewah banget nih, teman-teman. Wow, warna coklat ya, ketemu dengan warna dasar Manggarai Green di bagian depan dari PO Menggala ini fix unit PO Menggala yang paling mewah yang pernah aku lihat ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada stiker kesayangan kita ya, yaitu Tough Coat Dinol. Iya, benar banget. Ini adalah stiker dari anti karat yang digunakan oleh karoseri Adiputro. Jadi apapun itu produknya, mau itu mini bis sampai bis besar, ada anti karat dari Tough Coat Dinol. Kemudian di bagian bawahnya ini benar-benar clean juga ya, teman-teman. Hanya ada tulisan ya, logo type dari PO Menggala. Kalau bagian perlampuan kita semua sudah hafal ya. Karakter desain dari Jetbus 5 series adalah simple dan futuristic. LED yang berbentuk smile dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Lampu sen dan lampu hazard yang modelnya ngalir. Di bagian bawahnya ada 3 buah lampu biled. Yang paling bawah sebagai lampu fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh. Jadi udah lengkap banget dan pastinya terang, teman-teman ya. Walaupun lagi hujan ya, hujan deras, badai, tetap bisa tembus. Oke? Tak lupa di bagian pinggirnya ada stainless black chrome yang menambah ketampanan dari unit yang satu ini. No debat ya, teman-teman ya, tampannya. Ya, secara dimensi, bis ini panjangnya 12 meter, kemudian untuk tingginya 3,75 meter ya, dan lebarnya 2,5 meter. Nah, gagah ya, apalagi kalau kita lihat spionnya nih, wow, warna hijau khas dari PO Menggala, kemudian di tengahnya ada warna oranye ya, jadi dia 2 warna, dan warna oranye ini benar-benar menyamarkan bentuk dari lampu sen Jetbus 5 series yang khas ya, miring gini. Jadi kalau kita lihat dari jauh, wah, udah pasti nih spion punya JB5 original, bukan yang KW-KW ya, teman-teman. Oke, kita lanjut yuk, teman-teman. Lihat bagian sini. Ini adalah pintu depannya. Nah, ini menggunakan model sliding ya. Jadi kita punya benefit ketika kita ada di lokasi yang sempit, kita bisa tetap leluasa keluar masuk. Contohnya, saat kita naik bis ini, overland di kapal penyeberangan, itu kan parkirannya sempit ya. Bisa kita bayangkan dengan pemakaian pintu sliding seperti ini, kita bisa tetap leluasa keluar masuk. Nah, terus kalau kita lihat ya, wow, nuansa kemewahannya ini real banget ya, teman-teman ya. No debat. Nuansa warna warm white, kemudian ABS-nya yang warna krem ya, jadi terkesan megah gitu. Kemudian kalau kita lihat detail desain dari Jetbus 5 series untuk yang single glass, ini teman-teman bisa lihat di bagian speakernya, lekukannya itu dia continue ke arah spion. Jadi kita nggak cuma ngedesain tentang interior atau ngedesain tentang eksteriornya aja, tapi ada sebuah kesinambungan antara desain interior dengan desain eksterior. Nah, ini adalah detail desain dari Jetbus 5 buatan karoseri Adiputro. Kemudian dashboardnya kita lihat, selain ada warna coklat ya, dari leathernya, dari kulitnya, ada wood panel dengan finishing yang doff ya, jadi looks-nya lebih mewah lagi. Kemudian di bagian dekat setir ya, dekat instrumen cluster itu bisa dibuka. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat tadi dari depan agak longgar ya, karena habis dibuka untuk maintenance. Jadi sangat memudahkan PO. Kemudian untuk bagian tangganya, full LED menambah safety saat kita naik dan turun dari bisnya. Oke, ada satu yang unik teman-teman ya. Jadi ini bangkunya, biasanya kan teman-teman sering lihat untuk bangku driver dan ada bangku TL ya, tour leader serta bangku connect.
yang mepet. Nah, ini dibuat terpisah ya antara tour leader dengan connect-nya, jadi menambah kenyamanan si tour leader. Nah, ini bisa dimiringin kok teman-teman ya, tenang aja, nanti akan aku praktekin cara miringinnya saat kita naik ke dalam bisnya, pas kita nge-review interiornya, oke? Kita tutup lagi seperti ini. Wow, very nice. Kita lihat ini selendang bumerangnya diwarnain warna oranye dong teman-teman. Keren ya, jadinya lebih menyala ya, semakin menyala abangku. Wah, apalagi kalau warna oranye, ini dia kontras banget ya antara warna oranye dengan tulisan Jetbus yang 3 dimensi PO Menggala. Untuk identitas PT-nya yaitu PT Menggala Garuda Lokatara yang merupakan satu perusahaan otobus legendaris teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan coba ngobrol bareng owner dari PO Menggala supaya kita lebih tahu sedikit tentang sejarahnya, karena aku juga penasaran ya teman-teman, apalagi kalau kita tinggal di daerah Surabaya atau Malang, kita nggak asing nih dari armada Patas ya, cepat terbatas dari PO Menggala. Kemudian untuk di sini ada 3 ruang bagasi. Wow, 3 ruang bagasi nih teman-teman ya, banyak nih ruangannya. Nah, seperti ini. Oke, ini ruang bagasi yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Seperti ini. Wow. Ya, bagasinya ini adalah bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Karena sasis Mercedes-Benz OH1626 ini adalah sasis modular atau sasis buggy. Jadi dia awalnya pendek, ya. Ketika akan dipasangkan bodi, nah ini sasisnya akan dipotong seperti ini. Ini kan ada ruang ya. Nah, ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Tipe bagasinya adalah bagasi space frame ya, teman-teman. Dan karena ini pakai bodi MHD, jadi ini bisa buat masukin motor tanpa perlu dicopot ban ataupun stangnya. Keren banget ya. Ya, kalau bodi HDD belum bisa ya, karena untuk MHD tinggi bagasinya lebih tinggi sekitar 9-10 cm daripada yang HDD. Tapi secara overall, tinggi bodinya dari eksterior itu akan sama antara MHD dengan HDD. Yaitu tadi ya, bedanya hanya di tinggi bagasinya. Jadi ada pilihan nih teman-teman, mau bagasinya yang lebih tinggi atau mau ruang kabinnya yang lebih lega ke arah atas. Pilihan ada di masing-masing PO ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini mungkin biasanya kita jarang nutup bagasi depan ya. Tapi di sini, khusus di PO Menggala ini, aku akan tutup karena aku mau ngeliatin liverynya yang wow, cakep teman-teman. Jadi ini katanya ya, liverynya saat awal desain, ini tarikan-tarikan lengkungannya ini digambar freehand, pakai tangan teman-teman ya, bukan computerized. Jadi memang terlihat luas ya. Ada shading warna hitam yang menambah kesan 3 dimensinya. Wah, ini sih keren banget ya. Liverynya harmonis dan ini timeless alias tak lekang oleh waktu ya, teman-teman. Wah, cakep sih. Keren. Oke, 3 ruang bagasi. Kemudian di sini ada bagasi lagi ya, teman-teman. Untuk standar bodi MHD di sini ada bagasi. Hup. Kalau HDD belum ada bagasinya di sini di atas roda. Tapi biasanya ini bagasi digunakan untuk bagasi kru. Ya, kalau bagasi penumpang yang tadi di 3 ruang tadi ya, karena 3 ruang tadi itu udah bisa menampung semua barang-barang penumpang. Ini kan bis kapasitasnya kalau nggak salah 50 kursi ya. Ketika satu orang bawa 1 tas, bisa ditaruh semua. Nah, tadi aku nyebutin ada kata-kata Euro 4. Apa sih Euro 4? Jadi Euro 4 itu adalah standar emisi yang tercapai ya di sasis ini berkat adanya ini, teman-teman. Ini adalah tangki AdBlue. Jadi AdBlue itu adalah merek dagang dari cairan katalis yang terdiri dari urea dan air purifikasi. Oke, kemudian AdBlue ini bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction yang bekerja dengan cara disemprotkan gitu ya, ke
emisi alias gas buang dari pembakaran mesinnya. Nah, ketika AdBlue ini disemprotkan, urea akan terdekomposisi menjadi amonia. Amonia ini akan mengubah NOx, ya, nitrogen oksida, yang berbahaya bagi lingkungan menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 berkat adanya AdBlue. Dan pemakaian AdBlue ini hanya sekitar 5% dari konsumsi bahan bakar, ya. Jadi sangat irit. Oke, seperti ini kita tutup. Ya, kalau di sasis lain seperti Hino dengan sistem Euro 4 yang berbeda, nggak pakai AdBlue ya teman-teman. Di Mercy, di Scania yang Euro 5 atau Volvo yang Euro 5 pakai AdBlue. Ini pintu belakangnya, kita bisa lihat hanya separuh ya modelnya, dan modelnya model swing. Di tangganya juga full LED. Kemudian bagian belakang ini terblended dengan sangat baik ya, gradasinya very nice ya. Kemudian di bagian sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, diffuser, pelindung bumper, dan di bagian sini area permesinannya. Nah ini teman-teman. Oke, ini dia mesinnya, mesin dari Mercedes-Benz dengan tipe OM906LA Euro 4. Oke. Kalau mesinnya ini adalah OM906LA, kalau sasisnya OH1626. Jadi jangan sampai keliru atau tertukar ya teman-teman. Kita tutup lagi. Bagian belakangnya juga keren ya, ada gradasinya. Mantap. Bahkan untuk island dari tulisan Adiputro-nya juga dicat warna oranye teman-teman. Tambah keren lagi. Dan yang bikin tambah keren lagi ya, lampu belakang dari Jetbus 5 yang desainnya semakin simpel tapi detail teman-teman ya. Di sini ada tekstur 2 dimensi, tekstur 3 dimensi, sen ngalir. Nah ini bagian sini yang merah memanjang ini, kalau mundur dia akan berganti menjadi warna putih ya untuk lampu mundur. Dan yang terakhir teman-teman, di bagian sini, nah ini kita bisa lihat ya, ada pintu darurat. Ini adalah satu fasilitas yang harus ada sebagai bis kekinian, yaitu pintu darurat. Oke, teman-teman, kita udah puas banget ya nge-review bagian eksteriornya dan seperti apa bagian interiornya. Kita cus langsung review bagian interiornya. Yuk, teman-teman. Wah, keren ya. Menggala. Ini pertama lagi buatan Adiputro. Mantap. Spionnya sih aku suka banget. Nah, teman-teman, sekarang kita dapat kesempatan nih yang sangat berharga. Ngobrol bareng owner dari PO Menggala. Di sampingku sudah ada Pak Firmansyah Mustafa, dan nggak cuma sebagai owner di PO Menggala Pak ya? Di Organda sama IPOMI kalau nggak salah. Ya. Ada istilah apa? Itu bagian dari organisasi, Mas. Oke. Karena profesi kita di angkutan umum ya, kita berorganisasi di Organda. Di POMI juga, teman-teman diprakarsa oleh Om Sani, PO San, kita kumpul-kumpul dari second generation gitu, ya kita ngumpul lah. Tapi hampir semua teman PO di Indonesia ini sudah. Iya. IPOMI juga. IPOMI gitu ya, itu karena memang satu visi untuk memajukan dunia otobus ya Pak ya, di Indonesia. Betul. Ya. Nah ini sekali lagi terima kasih Pak atas kepercayaannya. PO Menggala yang selama ini sudah kita kenal sebagai PO legendaris nih Pak di Surabaya, entah itu akapnya Surabaya Singaraja, betul. Ya. Patasnya dan Surabaya Malang. Tapi itu semua masih aktif ya Pak sampai sekarang? Alhamdulillah masih aktif. Patas kami, yang akap juga, yang pariwisata juga, ya alhamdulillah semua masih bisa jalan. Alhamdulillah. Walaupun di tengah gempuran yang seperti ini. Betul Pak. Ya. Masih kita bisa bertahan. Berarti sudah berapa tahun itu Pak, kalau dari awal berdirinya PO Menggala Pak? Kalau dari awal, dari ayah saya itu dari tahun 76. 76 Pak? Dari 76. Wah. Saya masih kecil waktu itu ya. Saya belum lahir. Mungkin saya juga belum lahir. Iya. Itu jadi ini luar biasa Pak. Dari itu kemudian berkembang. Sampai sekarang ini. Oh, itu dia didirikannya di Sidoarjo atau di Singaraja atau gimana? Di Sidoarjo. Oke. Jadi garasinya langsung di Sidoarjo.
sampai sekarang ini. Kemudian sampai sekarang ya saya dengan saudara-saudara saya yang lain karena ini perusahaan keluarga. Oh gitu. Ya, ada kakak saya yang laki-laki, adik saya. Kemudian ya kita sama-sama untuk bagaimana mempertahankan Menggala yang kecil ini untuk namanya tetap menjadi besar. Wah, ini. Itu. Tapi walaupun kecil ya, secara sejarah ini panjang banget ya Pak, Ya. 76 Pak, luar biasa. Betul. Awalnya itu berarti patas atau apa Pak? Awalnya ekonomi. Oke, Ekonomi Surabaya Banyuwangi malah. Wah, jalur tapal kuda ya Pak ya. Surabaya Banyuwangi, Menarik ini. terus itu kemudian ayah saya, waduh, jujur aja ayah saya itu pekerja keras. Wah, itu yang sangat salut saya buat ayah saya. Pekerja keras, Surabaya Banyuwangi, sempat juga Surabaya Wonogiri. Wow, oke. Gitu, kemudian Surabaya Malang, akhirnya merambah ke Akap. Akap kami pernah dari Mataram sampai Semarang, Mataram Jogja. Oh, Nah, oke, sekarang oke, ya oke. karena pandemi kemarin, Betul. yang lain-lain Iya. sempat kita redupkan ya, yang masih tetap kita jalankan ya Surabaya Singaraja Akap, Surabaya Malang Patas dan pariwisata. Luar pariwisata. Ya. Jadi udah lengkap banget ya Pak ya. Atas, akap, pariwisata. Pariwisata, Wah, ini luar ya, biasa nih KDP, Pak. ya. Dan kalau apa istilahnya ya, kita flashback hubungan antara PO Menggala dengan Karoseri Adi Putra itu sebenarnya udah lama ya Pak ya? Kami Menggala Uh-uh. dengan Adi Putra ini ibaratnya sudah pacarannya tuh 15 tahun. Waduh, 15 tahun. Nikahnya baru sekarang. Iya. Jadi 15 tahun yang lalu, saya dengan ayah saya diundang secara khusus oleh Pak Simon, ayahnya Pak David, di Hotel Tugu kalau nggak salah. Di Malang. Di Malang. Oh, oke. Udah makan siang. Beliau menyengaja mengundang kami karena berpikiran begini. Ayah saya ketua DPD Organda Jawa Timur. Tapi satu pun base-nya kok nggak ada yang masuk ke Adi Putro. Gitu loh. Jadi Pak Simon merasa, aduh, apa ada yang salah Pak Mus? Apa gimana? Oh, enggak, gitu loh. Sampai pada waktu itu syarat dan ketentuan kan memang dari Putro kan ada beda ya. Sudah mulai antrian. Antrian pada waktu itu kalau nggak salah antriannya sudah 180 berapa waktu tahun itu. Ya kan? Iya. Kalau Menggala masuk sekarang Pak Mus, saya kasih antrian paling depan. Baik. Nomor 1 di depan. Waduh, ini benar-benar Menggiurkan. iya. Syarat dan ketentuan berlaku yang buat orang-orang untuk Menggala saya hapus gitu. Tapi ya nanti waktu lain waktulah ya akhirnya alhamdulillah kamilah yang bisa melanjutkan dengan Pak David dengan luar putranya. biasa. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama saja, ke depan juga pasti akan bertelur gitu. Amin. Ya Amin, gitu amin. ya. Oh. Karena itu juga adik saya yang divisi pariwisata. Ayolah Mas, capek telingaku ini. Oh. Setiap ada yang datang selalu menanyakan ada apa nggak? Ada kerja Adi Putra. Ada dari Adi Putra nggak, Pak? Ada Gitu ya, Putra iya, nggak? iya, Ternyata iya. brandnya Adi Putra untuk pariwisata kuat banget. Ah. Itulah akhirnya juga, oh iyalah kita coba bikin satu. Ini baru satu ini aja. Oke. Di luar udah pada ribut yang langganan adik saya itu udah pada ribut. Oh, jadi udah ada tanggal booking, Pak? Udah. Wah, ini luar biasa. Aduh. Langsung jadi pekerja keras ya, Pak. Unit pekerja keras. Oh ya, adik saya bilang tuh kan, bener kan? Yang mudah-mudahan Alhamdulillah. menjadi membawa berkah juga buat Menggala. Amin. Bawa berkah juga buat Adi Putro. Amin. Nah, ini. ya. Karena jujur saya sendiri ya istilah yang mondar-mandir di ruang Ya. trimming kaget, Pak. Pertama lihat di ruang trimming, Menggala Loh, kan? ini luar biasa ini. Waktu foto saya pertama kali ketemu Pak David di ruangan beliau, kan dikirim tuh, di posting itu. Udah pada ribut orang-orang. Ada apa nih Menggala nih? Alhamdulillah ya. Aduh, ya Nah. syukurlah. Udah menjadi pecah telur, Mas. Iya, pecah telur judulnya. Pecah telur, ya. Nah, terus untuk apa istilahnya? Kesan pertama nih Pak, first impression ketika Ya. Pak Firman mungkin melihat ini atau mungkin dari tim dari tim PO begitu pertama kali ngeliat gimana Pak kesannya? Kalau saya lihat memang seperti apa yang pernah saya lihat video vlognya tentang bagaimana Karoseri Adi Putro, bagaimana tim marketingnya. Saya waktu itu diterima oleh Pak Yemi. Iya. Pak Yemi yang menemani saya. Ya persis seperti apa yang pernah saya lihat di video. Iya. Tertata, rapi. Jadi kelihatan kesannya itu memang kesan selain brandnya yang kuat, memang sudah menunjukkan bahwa ini kami ini bukan kaleng-kaleng nih. Iya. Jadi dengan nama yang kuat, dengan tata cara pembuatan yang seperti ini, ya sudah membuktikan bahwa memang Adi Putra memang
ada bedanya. Terima kasih Iya, banyak Pak seperti Firman. itu. Iya. Ini luar biasa Iya. ini. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu nih sudah rilis di Iya. hari ini. Tanggal cantik ya Pak, 24 Iya. bulan 4 tahun 2024 ya. Masya Iya, Allah. Oh ya, 2024 ya, 24 ya. Waduh, ya, saya nyangka nih. Waduh ya, Rilis di tanggal 24 bulan 4 2024. Waduh, 2024. keren. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Ya, sekali terima lagi kasih. Pak Firman. Terima atas kasih, Mas. kesempatannya. Terima Karena, kasih. Aduh, ini orang sibuk banget nih. DPD, Organda, Ipomi. Ya, terima Berkesempatan untuk wawancara, kita sharing-sharing dan semoga nanti akan ada momen seperti ini lagi ya Pak selanjutnya di unit-unit selanjutnya. Sukses juga buat Adi Putro ya. Semoga sesuai dengan yang diharapkan, Ya, terima yang kasih. menjadi cita-cita dari perusahaan PO Menggala tentunya apa istilahnya jadi langganan nih untuk para pelanggannya. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di sini Terima saya kasih. mohon izin untuk nge-review bagian interiornya ya Pak ya. Silakan, Ini ya. nggak sabar nih saya ngeliat interiornya udah bagus banget Nah, nih. ini nuansanya kayak di hotel-hotel mewah aja. Iya. Kan? Warna warm white ini loh Warm white, pakai iya. tutup bagasi kayak di pesawat malah Pak. Ya, inilah. Ini kan buat siapa lagi kalau bukan buat pelanggan-pelanggan Iya, kan? buat pelanggan Dan Adi Putra bisa tahu maunya pelanggan tuh tahu dia. Iya. Ini juga bangku TL juga dibuat terpisah ya Pak. Iya, Jadi betul. buat apa tour leader jadi enak gitu. Iya, Kadang kan gitu. ada yang berlawanan jenis terus kayak sungkan untuk Ya. mepet-mepet ya Pak. Dan satu Luar lagi biasa mungkin speknya. yang paling ini saya pilih memang yang sengaja yang single glass. Single Iya, glass iya, iya, karena pariwisata itu kadang-kadang ya ada juga pelanggan kami yang kok kayaknya agak terbagi banyak terhalang. Iya. Tapi memang betul setelah single glass begini pandangan jadi luas. Los. Tapi ya itu selera lah. Nah ini Tinggal selera. Gitu. Nah ini demi memuaskan teman-teman pelanggan. Ya. Amit-amit ya kalau terjadi kenapa-kenapa itu kan lebih mahal ya untuk PO menanggungnya. Iya, ini betul. ini demi pelanggan loh supaya Ya. bisa melihat dengan Ya, leluasa, apalagi mungkin dari Surabaya ke Bali ya itu kan view-nya bagus-bagus pinggir pantai. Ini luar biasa. Tampilan juga dari depan kelihatan lebih gagah deh kalau single glass itu. Betul, single glass, udah suspensi udara juga. Ya. Wes, habis ini pokoknya kita bakal kupas tuntas interiornya. Jadi silakan Oke. teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, Semoga- salam JB5 gimana? Begitu Salam ya? JB5 seperti ini. Iya. Yang jelas Oke. apapun itu sasisnya, karoseri tetap Iya. karoseri Adi Putro. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam interior armada terbaru milik PO Menggala. Di sini kita bisa lihat ya, wow, nuansa interior yang mewah dengan warna lighting khas dari Jetbus 5 series ya, teman-teman, yaitu warna warm white. Ditambah dengan spek yang benar-benar mewah ya dari PO Menggala, langsung ada tutup bagasi kabin, warna coklat ya. Di sini kursinya juga benar-benar mewah. Waduh, keren banget sih. Selain mewah, di sini juga leluasa ya teman-teman dengan bodi MHD ke arah atas. Ya, headroomnya kita bisa lihat, overhead room kita ini benar-benar luas. Aku dengan tinggi badan 175 cm, ini bisa tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, ke arah samping juga luas teman-teman, karena memang di sini sudah digeser 10 cm ke arah pinggir kiri dan 10 cm ke arah pinggir kanan. Nah, selain mewah, selain luas, di sini juga fasilitasnya udah lengkap banget ya teman-teman. Kita mulai dari fasilitas keamanan, karena keamanan yang paling utama. Jadi di dalam bis ini ada yang namanya APAR. Teman-teman tahu kan kepanjangan dari APAR? Iya, benar banget. Alat pemadam api ringan yang bisa teman-teman temukan di samping kursi driver. Kemudian di antara dua kaca samping, teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca. Di bagian atas ada jendela darurat, di bagian depan dan di bagian belakang. Serta di baris kanan di paling belakang ada pintu darurat. Gimana teman-teman? Udah lengkap banget ya fasilitas keamanannya. Terus gimana dengan fasilitas hiburan? Tenang aja teman-teman, udah lengkap juga. Nih, aku kasih lihat ya. Di bagian belakangku, di sini ada dom atau rumah TV
yang ukurannya, wah, gede banget ya teman-teman. Seperti ini, TV-nya sudah menyala abangku. Ini dia TV ukuran 43 inci teman-teman. 43 inci loh. Dan ini sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube, nonton Netflix ya. Jadi kalau udah ada YouTube sama Netflix nih, teman-teman bisa nonton drakor atau nonton series gitu ya, langsung dari TV ini. Dan TV-nya ini juga sudah terhubung oleh double din head unit yang ada di bagian dashboard. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghubungkan HP teman-teman ke TV ini, bisa nanti di settingnya lewat double din head unit yang ada di dashboard. Nah, di situ juga akan terlihat nih ketika mundur ya, karena ada kamera parkir di bagian belakang yang tadi kita udah lihat. Keren ya? 43 inci sudah terintegrasi dengan Android. Terus gimana dengan speakernya? Tenang aja teman-teman ya. Tadi kita udah lihat speakernya terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang bagus banget. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Hop, wah, hop. Nah ini. Jadi ditutupnya itu harus sampai bunyi jegrek ya. Nah ini udah tertutup dengan sempurna ya teman-teman. Oke, kita udah lihat TV. Sekarang kita akan jalan ya ke arah tengah. Kita bisa lihat ini kursinya buatan Hai ya teman-teman. Ukurannya cukup lebar dan tentunya ergonomis. Nanti kita akan langsung buktikan ya. Kemudian kalau kita lihat nih, wah, ada detail jahitan ya. Bordiran tulisan PO Menggala. Keren. Terus kalau kita lihat dari bagian depan juga keren banget. Nanti kita akan lihat secara close up-nya. Oke, nah bagasi kabinnya kita lihat. Wow, seperti ini teman-teman. Ya, pakai penutup. Ini bisa buat naruh tas. Dan ini looks-nya mewah banget ya. Penutupnya ini ada lapisan leather ya, warna coklat. Sangat menambah kemewahan. Nah, di sini ada bagasi kabin plus tempat pengaturan mikrofon wireless. Jadi teman-teman bisa karaokean nih teman-teman ya di dalam bis ini. Gimana? Kita udah puas ya ngelihat interior bagian depan. Sekarang kita cus ke arah tengah. Let's go. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Ini kalau kita lihat ya, ada TV lagi nih teman-teman. Wah, ini TV ukuran 24 inci yang sama seperti di depan ya, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa menikmati juga nih layanan YouTube-nya, Netflix-nya ya, karaoke-nya, dan jangan lupa ditutup setelah tidak dipakai. Jadi kita nggak bakal kejedot sama TV-nya ini. Oke, kita lanjut jalan ke bagian belakang teman-teman ya. Di atasku di sini ada jendela darurat yang di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan di sini ada pintu darurat. Dan kalau teman-teman bisa melihat di sini bagasi kabinnya sampai ke arah belakang loh teman-teman ya. Sampai ke sini teman-teman bisa lihat. Oh, jadi dimanapun teman-teman duduk ya, teman-teman bisa menaruh barang bawaan teman-teman di bagasi kabinnya ini. Nah, wes lengkap banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman lihat kursinya ada 11 baris kanan, ditambah 11 baris kiri, ditambah 6 kursi yang ada di bagian belakang ini teman-teman. Jadi totalnya di dalam bis ini ada 50 kursi. Wah, menarik banget kan teman-teman. Cocok banget nih dipakai untuk pariwisata atau mungkin untuk bis patas ya. Karena kita semua tahu PO Menggala itu terkenal di trayek patas Surabaya Malang atau sebaliknya. Untuk bis malam juga ada teman-teman ya, dari Surabaya ke Singaraja. Bis pariwisata pun juga ada di PO Menggala. Jadi udah lengkap banget dan terpercaya banget pastinya. Nah, teman-teman lebih suka duduk di mana nih? Lebih suka duduk di belakang atau di depan? Kalau teman-teman sukanya duduk di belakang, berarti teman-teman ini termasuk orang yang heboh ya, yang selalu meramaikan suasana. Nah, kalau aku pribadi lebih suka duduknya di depan, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di bagian depan? Yuk, cus kita menuju ke kursi paling depan. Ini enak banget ya, teman-teman ya.
Terus juga lega teman-teman, headroomnya lega. Terus ke arah sini juga lega ya, ke tangga belakang. Mantep sih ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di kursi paling depan, tepatnya di baris kanan ya. Posisinya ada di belakang driver. Di sini kita bisa lihat ya, wow, kita bisa menikmati pemandangan dengan sangat jelas melalui kaca samping kanan, kaca samping kiri, maupun kaca depannya. Jadi visibilitas kita itu benar-benar luas ya di dalam bis ini, khususnya di kursi baris pertama ini teman-teman. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk ambil kursi paling depan. Tapi biasanya kalau bis pariwisata yang di paling depan itu untuk apa ya teman-teman ya, yang kastanya lebih tinggi ya. Contoh, kalau rombongan sekolah biasanya guru atau kepala sekolah yang ada di depan. Kalau misalnya teman-teman ngetripnya bareng, rombongan circle teman-teman, ya yang paling depan tuh biasanya yang apa ya, pendiam, tapi kastanya kadang lebih tinggi gitu ya. Biasanya sih, nggak tahu ya kalau misalnya ternyata trip teman-teman luar biasa, mungkin akan berbeda lagi jadinya. Oke, yang jelas kalau kita duduk di kursi paling depan ini, kita bisa melihat ya ada partisi yang membatasi antara kursi driver dengan kursi penumpang. Ini partisinya model terbaru ya teman-teman. Jadi bentuknya ini dia cembung ke arah depan dan bisa menambah legroom kita. Kemudian di bagian atasnya juga di sini ada tatakan yang berfungsi untuk naruh makanan atau naruh minuman ya dalam botol ukuran kecil, bisa ditaruh di sini. Kemudian kita lihat di bagian atas ya teman-teman, ini adalah satu spot yang paling aku suka. Kenapa? Karena di sini desainnya tuh aduh, estetik banget ya teman-teman. Kalau kita lihat ini sih benar-benar mewah sih ya teman-teman ya. Selain mewah, di sini juga udah lengkap banget loh. Ada 2 unit USB port charger tipe A di bagian tengah ya, yang bisa teman-teman gunakan khusus untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sebelahnya di sini kita bisa lihat ya, ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Jadi ketika malam hari teman-teman mau baca buku atau mau ngambil barang yang terjatuh atau mau merogoh isi tas teman-teman ya, silakan aja teman-teman nyalakan lampu bacanya di sebelah sini. Oke? Sangat mudah. Kemudian tentu saja di sebelahnya ya, di sini ada louver AC. Nah ini kita bisa arahkan nih hembusan AC-nya, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita tutup ya, kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Gampang banget caranya. Ini tinggal diputar-putar aja yang bergerigi di bagian sini. Nah ini teman-teman bisa atur intensitas hembusan AC-nya. Kalau yang di pinggir ini seperti biasa ya teman-teman, ada ambient lights dengan emboss logo Adiputro, ada stainless chrome, dan yang terakhir ada ambient lights dengan motif V yang ada di sini. Ya, motif V yang diambil dari angka Romawi 5, yang berarti Jetbus 5. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau misalnya lagi naik bis ini malam-malam, suasananya gelap, yang nyala hanya lampu ambient lights ini ya, karena ini biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Ada 2 mode. Ketika ambient lights ini nyala, berarti ini modenya yang mode redup. Jadi sangat nyaman di mata, nggak membuat silau ya. Ambient lights, motif V. Jadi kita tuh kayak ngerasa ada di dalam hotel bintang 5 gitu ya teman-teman ya. Bukan kayak ada di dalam bis ya. Mewah banget. Nah, yang nggak kalah mewah adalah kursinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat deh. Ini kursi ya, buatan Hai atau Rimba Kencana. Ini detail banget teman-teman ya. Ada perpaduan warna hitam ya. Kemudian ada hijau dengan batik ya. Motif batik nih teman-teman, keren banget. Ada warna oranye khas dari PO Menggala dan ada logo dari PO Menggala. Mewah asli. Selain mewah, ini kursinya juga benar-benar ergonomis. Teman-teman bisa lihat ya, dapat menopang tubuh kita dengan sangat baik. Untuk tinggi badan 175 cm, seperti aku nih bisa sangat nyaman di sini.
Apalagi ini juga udah ada fitur reclining seat, teman-teman. Jadi, kursinya ini bisa direbahkan. Caranya gampang, tinggal tekan aja tombol yang ada di sini nih. Ini yang kotak ada gambar anak panah warna putih. Ditekan, terus teman-teman dorong badan teman-teman ke belakang. Nah, seperti ini kemiringan maksimal reclining seat-nya. Oke. Kalau misalnya mau dikembalikan ke posisi semula, caranya juga gampang ya, teman-teman. Tinggal tekan aja, dan nanti dia akan kembali ke posisi semula dengan sendirinya. Terus di sini ada armrest, bisa kita naikin, bisa kita turunin. Seperti ini, sangat mudah. Kalau teman-teman ternyata duduknya di pinggir ya, dekat kaca, tinggal tarik aja tuas yang ada di pinggir sini. Silakan lihat tanganku. Terus dorong badan teman-teman ke belakang. Sama aja caranya ya. Mau duduk di pinggir kaca atau di gang, di lorong, sama aja. Dan tak lupa, yang terakhir teman-teman, ada safety belt. Ya, ini adalah fitur keselamatan. Jadi, kita di sini benar-benar menyediakan bis yang aman dan nyaman. Wah, kurang aman apalagi coba ya. Tadi kita udah lihat ada banyak banget fasilitas keamanannya. Fitur keamanannya juga banyak ya, lengkap. Ada ABS, anti-lock braking system. Terus untuk kenyamanannya ada air suspension, suspensi udara. Wah, ngetrip naik bis ini kemanapun udah jaminan aman dan nyaman. Oke, teman-teman, kita udah puas banget ya ngeliat bagian eksterior dan bagian interior dari armada terbaru milik PO Menggala. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini. Ini adalah bis buatan Karoseri Adiputro yang pertama di PO Menggala, langsung dengan spek yang anti mainstream. Luar biasa. Kita doakan dan kita dukung terus PO Menggala supaya semakin terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro sesuai dengan tagline kita ya, senantiasa terdepan. Dan untuk para pelanggan kita, tentunya senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya, teman-teman. Jadi saya harapkan ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Ya, jadi saya tetap terima kasih sekali lagi. Tetap Pak, namanya sudah nikah gini, berarti kalau ada masukan-masukan apa lebih enak Pak. Jadi kita 2005 ini kita tidak pernah bilang oh sudah paling top, enggak. Pasti ada kekurangan, monggo kita. Tapi saya harapkan yang pertama ini bisa lancar, sukses, dan bisa terbuka untuk adik-adiknya Pak. Enggak Pak. Akhirnya kita nikah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak David, memang kita ini pernah pacaran 15 tahun yang lalu. Ayah saya diundang khusus oleh Pak Simon. Diundang makan siang untuk bagaimana supaya Menggala bisa masuk di Karoseri Adiputro. Luar biasa, ini dia teman-teman.